Halo, kembali lagi ke channel saya Maestro Duit, Alphonse Iman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan subscribe di bawah ya. Nah, teman-teman, kali ini saya mau share gimana saya memberikan insight kepada nasabah saya dalam perencanaan keuangannya dalam bidang menjaga aset. Jadi kita menjaga aset yang sudah ada dan melakukan duplikasi aset tersebut secara instan dan bahkan gratis. Gimana caranya? Yuk lanjut ditonton terus ya. Nah, untuk memulai cerita kali ini, kita mesti nanya nih ke diri kita sendiri. Kita tuh kerja buat siapa sih? Kita mesti tahu dulu nih kerjanya buat siapa. Kalau misalnya kita single dan kerjanya buat diri sendiri, duit habis dan tidak ada orang yang tergantung dengan penghasilan kita, ya video ini bukan buat kamu ya. Tapi kalau kita kerja buat keluarga, misalnya untuk mencukupkan kebutuhan keluarga kita, istri, dan anak, dipastikan bahwa ada dana untuk makan, rekreasi, jalan-jalan, dan sekolah, juga untuk membantu untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Atau bahkan kita mungkin terjebak atau terhimpit dibilangnya, bahasa kerennya itu generasi sandwich, di mana kita masih ada orang tua yang masih kita harus biayai, dan tapi kita juga ada anak dan istri yang kita biayai, sehingga kita harus cari cara terus untuk meningkatkan income. Karena ada satu generasi lagi yang bergantung dengan kemampuan kita untuk menghasilkan income tersebut. Nah, selain dengan keluarga inti dan keluarga besar, ada juga orang yang misinya lebih sosial, yaitu menjalankan kegiatan sosial keagamaannya, seperti menjadi donatur tetap di suatu panti atau yayasan. Kita bisa melihat contohnya orang terkaya seperti Bill Gates yang sudah menjadi filantropis melalui Gates Foundation. Jadi, mindset dalam pikiran orang yang melakukan social mission ini, saya ini hidupnya secukupnya saja, namun karya saya dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita udah tahu kita kerjanya untuk siapa, silakan lanjutkan nonton video ini ya. Kita akan ngomongin suatu fakta hidup, di mana mau umur selama apapun juga, ujung-ujungnya kita akan pass away dan sisa batu nisan. Setuju? Setuju atau setuju? Nah, pertanyaannya apa sih? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil atau istilahnya meninggal. Bisa ada yang usia 40 tahun, udah ada yang pass away, ada juga yang umur 70-75 tahun, itu masih sehat bugar. Sehingga, pertanyaannya adalah, saat kita pass away itu, kita mau meninggalkan apa? Aset yang banyak, seperti rumah, deposito, tabungan, saham, kepemilikan saham, terus apalagi tanah, atau yang kita tinggalkan malah hutang usaha, utang KPR, utang mobil, dan sebagainya. Seharusnya 98% orang bakal jawab aset. Siapa sih yang nggak mau meninggal pass away itu meninggalkan hutang atau beban buat orang yang dia cintai? Sehingga ya kita nggak mau lah kita pass away lalu masih ada utang usaha yang menumpuk dan itu membebankan keluarga yang ditinggalkan itu. Nah, anggapannya nih, kita sudah mempunyai uang sebesar 300 juta yang kita alokasikan khusus untuk keluarga kita apabila kita pass away. Nah, uang ini saya anggap di luar dana pensiun kita, dana sekolah anak, dana sehari-hari.
Sehingga uang ini memang benar-benar idle money dan memang kita alokasikan untuk kita tinggalkan. Nah, yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau meninggalkan 300 juta saja mungkin dalam bentuk tabungan, jadi 300 juta dalam bentuk interest, atau kita siapkan lebih dari 300 juta yaitu 5 miliar. Kenapa saya bilang 5 miliar? Ya, sebetulnya tidak ada patokan ya, cuman saya menggunakan asumsi bahwa umur kita nih saat ini 40-an. Nah, untuk mendapatkan 5 miliar tersebut, caranya itu ada 2. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan 5 miliar itu? Sebenarnya mudah, ada 2 cara. Cara lama dan cara instan. Cara lama, kita mencari instrumen investasi dengan interest rate sebesar 12% setahun. Kira-kira dalam waktu 25 tahun, 300 juta itu akan menjadi 5 miliar. Pertanyaannya, bisa tercapai? Bisa saja. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dari sekarang sampai 25 tahun ke depan kita tahu bakal ada resiko seperti apa? Cara kedua gimana? Saya bilangnya cara instan. Kenapa instan? Karena kita menggunakan polis asuransi jiwa. Dengan membeli polis asuransi jiwa, otomatis kita mendapatkan sejumlah uang pertanggungan yang sesuai dengan usia masuk. Misalkan saja usia 40 tahun, itu pasti uang pertanggungannya adalah 5 miliar. Sementara kalau usianya lebih senior, misalnya 45 tahun, itu 4,5 miliar, dan 50 tahun itu 2,5 miliar. Kemudian yang cara instan itu, selain hanya dalam 1 hari sudah tersedia, apalagi sih keuntungan dari cara instan tersebut? Pertama, uang pertanggungan jiwa itu bebas biaya. Jadi, kalau pencairan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh penerima manfaat kita, itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Berbeda dengan aset seperti tanah dan bangunan yang dikenakan biaya BPHTB, pengalihan hak dan tanah dan bangunan. Atau opportunity cost karena proses pencairan deposito yang lama. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar di mana ada ahli waris yang sengketa untuk memperebutkan aset-aset yang ada di bank, sehingga uang di bank itu ditahan dan tidak bisa dicairkan ke ahli waris tersebut sampai sengketa itu terselesaikan. Yang kedua, polis asuransi jiwa itu merupakan objek yang bebas sengketa. Maksudnya gimana sih? Pemegang polis saat dia masih hidup ya, atau tertanggung, bebas menentukan penerima manfaat dari polis asuransi jiwa tersebut. Dan sifatnya tidak dapat diganggu-gugat. Sehingga, misalnya saat terjadi klaim, apabila penerima manfaat itu hanya 1 orang, misalnya istri dari almarhum, ya sudah, hanya 1 orang tersebut yang dapat menerima uang pertanggungan tersebut. Atau misalnya penerima manfaat ada 3 orang, misalnya ibu dan anak 2. Maka uang pertanggungan tersebut saat terjadi klaim akan dibagi 3 secara otomatis oleh perusahaan asuransi. Dan yang terakhir, keuntungan dari cara yang instan ini adalah saat terjadi klaim atas uang pertanggungan polis asuransi jiwa, maka uang pertanggungan tersebut bebas pajak. Mungkin teman-teman aware bahwa di SPT tahunan kita ada 1 kolom untuk klaim asuransi yang memang tidak dikenakan pajak. Jadi teman-teman harus bersyukur juga karena kita tinggal di Indonesia. Karena klaim asuransi bukan merupakan objek pajak. Apabila teman-teman ngecek kebijakan pajak di
negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia, klaim asuransi itu dikenakan pajak penghasilan. Jadi misalnya pencairan 1M mungkin ada pajak sekitar 30% yang akhirnya memotong klaim tersebut. Nah, pertanyaannya, untuk uang pertanggungan 5 miliar tersebut, berapa sih yang harus kita sisihkan? Apakah 1 juta sehari? Asumsinya apabila 1 juta sehari, kurang lebih 14 tahun untuk mendapatkan 5 miliar tersebut. Ya, sebetulnya itu good offer juga, karena sebelum 14 tahun setor ke perusahaan asuransi, apabila kita pass away, 5 miliar itu pasti cair. Namun, kabar baiknya, perusahaan asuransi itu kasih keringanan kita. Karena kita sehat. Kita bisa mendapatkan uang pertanggungan 5 miliar itu hanya dengan 1/10 dari 1 juta sehari itu, yaitu 100.000 per hari. Nah, keren banget kan? Padahal nih ya, kalau kita hitung-hitung bego aja, kalau 100.000 sehari itu butuh 140 tahun untuk mendapatkan 5 miliar. Jadi, canggihnya asuransi jiwa ini, kita nggak perlu ngumpulin 3 juta sebulan sampai dengan 1.700 bulan atau 140 tahun untuk mendapatkan 5 miliar. Kita cukup rutin menyisihkan 100.000 per hari. Jadi, kita nggak perlu reinkarnasi lagi untuk mendapatkan 5 miliar tersebut. Nah, teman-teman bingung, kenapa sih kok bisa hanya dengan 100.000 per hari itu kita mendapatkan uang pertanggungan sebesar 5 miliar tersebut? Nah, teman-teman perlu memahami bagaimana cara kerja sebuah perusahaan asuransi. Anggapannya, sebuah perusahaan asuransi mempunyai 1 juta nasabah. Nah, 1 juta nasabah itu mempunyai faktor resiko yang berbeda. Misalnya, ada 1 juta orang yang membayar 100.000 per hari. Terus dari 1 juta orang itu, mungkin hanya dalam 1 tahun pertama, mungkin hanya 10 orang nasabah yang meninggal. Sehingga perusahaan asuransi akan membayarkan 5 miliar untuk masing-masing keluarga dari nasabah tersebut. Nah, tahun berikutnya apa yang terjadi? Sebetulnya dari perusahaan asuransi masih ada 9.990.990 nasabah yang terus rutin membayar 100.000 per hari. Padahal nih ya, uang 5 miliar itu sangat berharga untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi mungkin buat perusahaan asuransi, 5 miliar itu uang yang kecil. Namun, buat keluarga kita, uang itu sangat dibutuhkan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Nah, pertanyaannya lagi nih. Wah, duit 3 juta sebulan itu nggak ada, bro. Pengeluaran gue banyak, masih banyak cicilan KPR, mobil, dan lain-lain. Nah, sebetulnya cara untuk mendapatkan 3 juta sebulan atau 100.000 sehari itu sangat gampang. Bahkan istilahnya gratis, kan? Sehingga tidak mengganggu arus kas yang sudah ada saat ini. Bagaimana caranya? Kita menggunakan yang namanya daya ungkit investasi. Balik lagi ke awal, bahwa kita sudah kerja dan mempunyai uang tunai 300 juta ini. Nah, uang 300 juta ini memang kita alokasikan untuk ke keluarga kita apabila terjadi resiko. Skenarionya adalah kita pisahkan rekening ini untuk diinvestasikan dengan return 12% setahun. Nah,
return ini bukan capital gain, tapi lebih ke arah cash flow bulanan atau cash flow 6 bulanan. Ya, terserah. Intinya total-total sebulan itu dapat 1% atau 12%. Apabila kita invest 12% setahun, itu sudah mendapatkan 36 juta per tahun atau 3 juta per bulan. Yang 3 juta ini untuk membiayai polis asuransi jiwa yang 5 miliar tersebut. Instrumennya apa? Instrumennya adalah surat berharga, dan teman-teman bisa lihat P2P lending yang sudah ada di Indonesia ini, yang bisa menghasilkan 12% setahun. Setelah mendapatkan produk instrumen investasinya, kita ngomong tentang produk asuransinya. Sebetulnya produk yang paling ideal adalah produk asuransi jiwa yang berbasis seumur hidup dan yang preminya fix sepanjang umur hidup kita. Jadi 5 miliar dan preminya fix selama seumur hidup, misalnya 99-100 tahun. Nah, dengan yang premi fix, biasanya ini produk ini lumayan mahal karena perhitungan nilai tunainya yang dijamin oleh underwriting, sehingga underwriting itu lebih konservatif saat perhitungan nilai tunainya itu. Produk lainnya, yang kedua adalah produk unit link yang bersifat jangka panjang juga atau sifatnya whole life. Kenapa saya bilang premi unit link? Karena premi yang dibayar cenderung flat. Maksudnya cenderung flat gimana sih? Biasanya di awal itu underwriting sudah memperhitungkan kenaikan nilai investasinya dan kenaikan biaya asuransinya. Sehingga walaupun resiko investasi itu dibalikan ke kita, tapi resiko itu mana sih? Nah, setelah mendapatkan instrumen investasinya, kita bakal ngomongin tentang produk asuransinya. Menurut saya yang paling ideal adalah produk asuransi yang bersifat seumur hidup dan preminya tetap sepanjang usia. Dan itu dijamin oleh perusahaan asuransi. Nah, permasalahannya, produk seperti ini biasanya preminya lumayan mahal. Karena dengan perhitungan nilai tunai yang dijamin di awal, itu underwriting biasanya memperhitungkan pengembalian investasi yang sangat konservatif, sehingga produk tersebut jadi sangat mahal. Pilihan kedua adalah produk whole life unit link. Jadi produknya jangka panjang juga, tapi karena unit link, keuntungan investasi jangka panjang itu jadi resiko dan keuntungan kita. Dan biasanya itu sudah memperhitungkan kenaikan biaya asuransi. Sehingga premi yang dibayarkan itu cenderung flat. Maksudnya flat, cenderung itu kenapa? Saya bilangnya cenderung. Karena dari underwriting juga sudah memperhitungkan biaya asuransi kenaikannya dan memperhitungkan biaya kenaikan investasi yang sangat konservatif. Tapi kalau misalnya nilai investasinya lebih tinggi, itu jadi keuntungan kita untuk tetap bayarnya flat seumur hidup. Terakhir, tentang asuransi, saya memberikan sedikit tips buat teman-teman ya. Yang pertama adalah informasikan ke penerima manfaat atau ahli waris mengenai polis yang diambil. Dan mereka harus dipastikan tahu di mana polis itu disimpan. Biar kalau terjadi resiko, mereka lah yang mengklaim atas polis tersebut. Khususnya apalagi kalau
jangan ditaruh di safe deposit box apalagi. Karena kalau misalnya terjadi resiko kepada nasabah dan SDB itu merupakan milik nasabah, itu bakal terjadi proses pembukaan oleh ahli waris lagi, investigasi juga. Dan yang terakhir adalah jangan lupa jadi pesan saya yang terakhir adalah tentang asuransi ini. Pertama adalah selalu ingatkan ke penerima manfaat atau ahli waris kita mengenai polis yang kita ambil. Kedua, pastikan penerima manfaat itu mengingat tempat penyimpanan polis itu, karena mereka lah yang akan melakukan klaim atas polis tersebut. Dan pastikan jangan pernah taruh polis asuransi itu di safe deposit box, karena untuk proses pembukaan safe deposit box saat pemilik aset tidak ada itu menunggu keputusan pengadilan dan bank juga. Dan yang terakhir satu lagi, kalau misalnya polis itu berbentuk e-polis, paling enggak itu ada print out-nya atau dalam bentuk kertasnya, sehingga penerima manfaat itu punya akses kepada data-data polis itu. Karena bisa aja penerima manfaat itu nggak punya akses ke email nasabah di laptop itu. Saran saya juga yang terakhir adalah, apabila data-data keuangan ini penting buat kalian, sebaiknya data keuangan ini direview setahun sekali dan ditempatkan dalam satu tas atau file yang mudah diakses. Nah, teman-teman, gimana? Di video ini sangat bermanfaat ya, ide kita untuk mendapatkan aset tambahan secara gratis. Semoga ide ini dapat teman-teman terapkan juga dalam perencanaan keuangan teman-teman sendiri. Nah, share komentar juga di bawah, apalagi ide-ide untuk saya buatkan tentang edukasinya. Dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasi apabila ada video berikutnya. See you di next video. Bye-bye.